Oke, halo semuanya, balik lagi sama gue Muhammad Arfan Awal Santoso di Drop Indonesia. Ini pemandangan agak berbeda karena gue lagi minjem kamarnya Arvin, kembaran gue, karena gue lagi ada di rumah eyang gue. Nah, jadi pembahasan kali ini akan membahas seputar EV lagi, teman-teman. EV Talk masuknya, tapi bukan untuk membalas komentar ya. Jadi gini, teman-teman, eh, mungkin banyak yang salah kaprah dengan keberadaan EV di dunia ini, teman-teman. Banyak yang beranggapan bahwa EV adalah akan menjadi pengganti dari sebuah mobil konvensional yang ada sekarang kayak bensin, ya berbahan bakar bensin, terus habis itu berbahan bakar diesel, ya sebetulnya itu perkataan yang kurang tepat gitu, karena gimana pun juga kendaraan-kendaraan tersebut ya itu masih sangat relevan untuk zaman sekarang gitu, dan untuk masalah minyak dan lain sebagainya yang itu berbahan bakar berarti asalnya dari fosil segala macem, itu masih cukup banyak, teman-teman. Jadi itu bukan sebuah apa ya, pergantian antara dari mobil bensin atau mobil solar ini ke mobil listrik ya. Itu adalah pendapat yang salah atau anggapan yang salah. Nah, dan apa sih, kenapa sih orang Indonesia ini demam banget sama mobil listrik, termasuk ya gue dan keluarga gue? Sebetulnya cuma satu, kalau gue dan keluarga gue ya, gue gak mewakili seluruh masyarakat Indonesia yang memilih untuk membeli mobil listrik di Indonesia gitu ya. Gue hanya mewakili keluarga gue gitu loh. Sebetulnya cuma satu alasannya, masalah efisiensi ya. Makin kesini ekonomi kita makin sulit, apalagi kita sebagai pengusaha segala macem itu merasakan sekali tekanan-tekanannya gitu ya. Gue nggak tahu kalau yang lainnya gimana ya, tapi yang jelas kalau gue sendiri ya, dan keluarga ya, orang tua gue pensiunan segala macem ya, tertekan sekali kita ya, untuk misalnya bayar pajak ya, ya, atau hanya sekedar beli bahan bakarnya aja. Karena jujur, antara listrik dan bensin atau solar itu sangat terpaut jauh harganya ya, gitu. Jadi secara efisiensi, walaupun kadang si diesel atau si bensin ini masih unggul ya untuk masalah pemakaian, kayak satu banding, kalau kayak di mobil gue yang belum laku nih, si CX-3 itu bisa dapat 1:12, 1:14 bahkan gitu ya, seirit-iritnya. Nah, listrik ini nggak bisa kayak begini gitu loh, nggak bisa kayak begitu, sorry ya. Tapi yang jelas listrik ini tuh tetap ya, kalau kita kalkulasikan lagi setelah pengisian lah apalah, memang lebih irit ya, tanda kutip di sini iritnya ini ya, dari segi kocek uang yang harus kita keluarkan untuk membeli energinya lah gitu ya. Karena kan kalau listrik ini bukan bahan bakar, tapi ini energi ya, energi listrik kayak gitu. Beli energi untuk baterainya gitu. Ya, top upnya itu segitu. Ya kalau kita kalkulasikan sangat jauh tetap kayak gitu. Walaupun listrik tuh kayak kemarin gue pakai Denza untuk dari Jakarta Kediri, ya enggak, Jakarta Bandung, Bandung Cirebon, Cirebon Kediri Banyumas Jakarta. Itu ini bedanya bensin solar dan juga si listrik ini gitu ya. Nah, yang harus dikorbankan apa? Setelah gue pakai kemarin itu dan gue rasakan, yang harus dikorbankan adalah lagi-lagi waktu. Jadi kita nggak bisa tuh ngejar-ngejar waktu, harus on time banget, begini tuh susah kalau mobil listrik ya. Karena yang namanya jalan tol, lu nggak bisa bro, cuman lari 100 doang tuh nggak bisa. Pasti di atas 100 kan, gitu loh. Jadi, ya, nah baru kalau misalnya kayak kemarin perjalanan yang gue liput,
Kayak misalnya dari Kediri ke Banyumas, Kediri ke Jogja kan pertamanya, Kediri ke Jogja, sampai di Jogja memang itu semua jalan tol. Nah, yang mulai dari Jogja ke Banyumasnya itu full jalan biasa, kita lewat jalur selatan guys. Itu baru tuh enak itu, ya. Itu irit seirit-iritnya itu, ya. Gue belum ngitungin sih, jadi ya. Tapi kalau dibandingkan dengan yang full tol itu jauh lebih irit, jauh banget, ya, gitu. Dan ya, gue ngerasa ya, dan gue ngerasa apa ya, listrik itu bener-bener bukan pengganti bensin, bukan pengganti solar, tapi lebih tepatnya untuk kaum yang mementingkan efisiensi itu banget banget sih listrik itu. Dan kalau kita lihat dari go greenan, ya kita harus kaji lebih dalam lagi masalah go greennya. Itu masalah apa, listrik ini apakah benar-benar dia bisa bermanfaat untuk alam gitu loh. Jadi enggak, istilahnya enggak apa deh, enggak berpolusi segala macam, itu harus dikaji lebih dalam, ya, gitu sih. Oke, jadi gitu aja guys. Jangan pernah berpikir bahwa oh, orang sekarang pada beli mobil listrik karena mobil listrik udah eranya, terus mau menggantiin mobil bensin atau mobil solar. Enggak. Kalau gue pribadi sih karena emang lebih efisien aja kayak gitu dari segi apapun, karena sekarang kita masih bisa ngandelin insentif kan, kayak gitu sih, ya. Pajak 100.000 siapa sih yang nggak mau, ya kan? Ya, jadi segitu aja dari gue mau telepon sama satu saudara Indonesia, gue pamit, bye bye, dadah deh, dadah, dadah.